Pernah kepikiran nggak kenapa Malaysia mengakui Reok Ponorogo itu sebuah seni tari dari negaranya? Apa alasannya? Mari kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku, Aldi Diesel. Oke sob, di video kali ini gue pengen ngebahas tentang Reok Ponorogo. Isu yang sering banget ini kita dengar ya, beberapa tahun yang lalu, bahkan 2 bulan yang lalu, Malaysia mengeklaim lagi bahwa Reok Ponorogo adalah seni tari miliknya. Di beberapa media online, mereka ini bahkan mau mengklaim Reok Ponorogo ini ke UNESCO sebagai salah satu kebudayaan milik mereka. Sebelum kita masuk ke pembahasan kenapa alasan mereka mengeklaim Reok Ponorogo tersebut, mari kita ke sejarahnya dulu, oke? Jadi Reok Ponorogo ini adalah sebuah seni tari yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ada 5 cerita yang populer dalam cerita Reok Ponorogo tersebut. Cerita yang paling populer tersebut adalah cerita tentang pemberontakan Ki Ageng Kutu terhadap kerajaan Majapahit di era Raja Bre Kartabumi yang berkuasa sekitar abad ke-15. Alasan Ki Ageng Kutu melakukan pemberontakan terhadap raja tersebut ialah pengaruh kuat dari sang istri yang berasal dari Tiongkok. Selain itu, dia juga murka terhadap raja yang korup dalam kepemimpinannya. Ia pun melihat bahwa kerajaan Majapahit ini usianya nggak akan lama lagi, atau dia memprediksi kerajaan Majapahit ini akan berakhir sob. Lalu ia meninggalkan sang raja dan mendirikan sebuah padepokan atau perguruan di mana ia mengajarkan seni bela diri terhadap anak muda, yaitu tentang ilmu kekebalan diri dan ilmu kesempurnaan, dengan tujuan bahwa anak-anak muda ini akan menjadi bibit di masa depan nanti akan kebangkitan kerajaan Majapahit. Ki Ageng Kutu sadar bahwa pasukannya ini atau perguruannya ini sangat kecil jika dibandingkan dengan pasukan dari kerajaan Majapahit. Jadi dia mengambil jalur bukan melalui peperangan ya. Dia mengambil jalur politik melalui seni tari. Melalui seni tari reok ini yang merupakan sindiran kepada sang raja dan kerajaannya. Pagelaran reok menjadi cara Ki Ageng Kutu membangun perlawanan masyarakat lokal menggunakan kepopuleran reok. Jadi saat itu pertunjukan reok ini udah sangat populer ya kan. Dalam pertunjukan reok ditampilkan topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai Singa Barong, yaitu sang raja hutan, yang menjadi simbol untuk Kertabumi atau Raja Majapahit saat itu. Dan di atasnya ditancapkan bulu-bulu merak hingga menyerupai kipas raksasa yang menyimbolkan pengaruh kuat para rekan-rekan Tiongkoknya yang mengatur dari atas segala gerak-geriknya. Jadi menurut Ki Ageng Kutu ini, rekan-rekan Tiongkok tersebut, yaitu mungkin maksud istrinya atau rekan-rekan istrinya itu yang orang dia kenal, dia ini mempengaruhi gerak-gerik sang raja tersebut ya. Jatilan yang diperankan oleh kelompok penari gemblak yang menunggangi kuda-kudaan menjadi simbol kekuatan pasukan kerajaan Majapahit, yang menjadi perbandingan kontras dengan kekuatan Warok yang berada di balik topeng badut merah yang menjadi simbol untuk Ki Ageng Kutu. Dia sendirian menopang berat topeng Singa Barongan dengan menggunakan giginya yang beratnya itu kurang lebih sekitar 50 kg. Gila lu bayangin, 50 kg lu gigit, itu dari kekuatan giginya kayak apa tuh. Kepopuleran reok Ki Ageng Kutu akhirnya menyebabkan Bre Kertabumi mengambil tindakan dan menyerang perguruannya. Jadi sang raja ini udah tahu sob, ada maksud tertentu lah dari balik
pentas-pentas reok tersebut. Pemberontakan oleh Warok dengan cepat diatasi dan perguruan dilarang untuk melanjutkan pengajaran akan Warok. Namun, murid-murid Ki Ageng Kutu tetap melanjutkannya dengan secara diam-diam. Walaupun begitu, kesenian reoknya sendiri masih diperbolehkan untuk dipentaskan karena untuk menjadi pertunjukan populer di antara masyarakat. Jadi, karena reoknya sudah populer, Bray Kartabumi ini, raja saat itu, dia membubarkan perguruan dari Ki Ageng Kutu, tetapi tidak dengan keseniannya. Jadi perguruan ini dibubarkan, tapi untuk seni reoknya sendiri, karena memang sudah populer, itu dijadikan sebagai hiburan bagi masyarakat. Namun, jalan ceritanya memiliki alur baru, di mana ditambahkan karakter-karakter dari cerita rakyat Ponorogo, yaitu Klono Sewandono, Dewi Songgolangit, dan Sri Gentayu. Jadi itu sejarah reoknya sob ya. Nah, untuk reok yang saat-saat ini nih, alur pementasan ceritanya mungkin udah beda lagi dengan reok pada masa awal-awal Ki Ageng Kutu ya kan. Ini cerita yang paling populer ini pada awal-awal Ki Ageng Kutu membuat reok tersebut. Setelah pemberontakan Ki Ageng Kutu melalui reok ketahuan, maka dalam pementasan alur cerita, reok mulai dirubah. Nah, untuk saat ini, versi resmi alur cerita reok Ponorogo kini adalah cerita tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri, Dewi Ragil Kuning. Namun di tengah perjalanannya, ia dicegat oleh Raja Singa Barong dari Kediri. Jadi sekarang Singa Barong itu adalah raja dari Kediri ya. Pasukan Raja Singa Barong terdiri dari Merak dan Singa. Sedangkan dari pihak kerajaan Ponorogo, Raja Klono dan wakilnya Bujang Ganong dikawal oleh Warok, pria berpakaian hitam-hitam dalam tarian tersebut. Dan Warok ini memiliki ilmu hitam mematikan. Seluruh tariannya merupakan tarian perang antara kerajaan Kediri dan kerajaan Ponorogo. Jadi sekarang nih, kalau pementasan Ponorogo itu ceritanya seperti ini ya. Dia itu tariannya tarian perang, tapi mungkin ada beberapa yang memang beda versi lah. Selain tarian-tarian perang dan mengandung ilmu hitam antara keduanya, para penari dalam keadaan kerasukan saat mementaskan tarian. Jadi penarinya ini dalam posisi tidak sadar ya, alias mereka ini kerasukan. Nah oke, setelah sejarah dan pagelaran reok-reok saat ini saatnya kita masuk ke alasan kenapa Malaysia mengeklaim bahwa reok itu adalah milik negara tersebut, milik negaranya. Ini dari beberapa versi yang saya baca ya. Ada beberapa media sosial gitu, ada beberapa berita yang gue baca. Malaysia itu mengeklaim karena pada zaman penjajahan bangsa Eropa di Nusantara seperti ditorehkan naskah Melayu kuno abad ke-16, yaitu Sulatus Salatin. Orang Jawa pertama kali dibawa ke Semenanjung Malaya untuk dijadikan pekerja kasar di perkebunan kelapa sawit dan karet. Dan kini konsentrasi orang Jawa di Malaysia paling banyak ada di negara bagian Johor. Sebagian besar orang Jawa yang ada di Johor itu berasal dari Kulon Progo dan Ponorogo yang bermigrasi mulai abad ke-18 sampai awal abad ke-20. Mereka kebanyakan bekerja di perkebunan yang ada di Johor dan Selangor. Jadi alasan kenapa mereka ini pindah atau bekerja ke Malaysia atau pindah ke Malaysia, alasannya adalah mereka lebih memilih berada di bawah penjajahan Inggris daripada kolonial Belanda. Mereka menilai bangsa Inggris
memperlakukan buruh pribumi lebih baik daripada penjajah Belanda. Mungkin iya juga sih sob. Karena coba kalau kita ya lihat ya, yang dijajah Inggris tuh ya beda sih sama kayak kita nih dijajah Belanda, ya beda kayak India, Malaysia gitu. Mereka dijajah oleh Inggris, hasilnya kayak lebih beda dibandingin yang kayak kita gini dijajah oleh Belanda. Para pendatang dari Hindia Belanda itu pun mendirikan pemukiman yang kini dikenal dengan Kampung Padang Jawa. Meski begitu, pemerintah Malaysia sejak lama tidak mengkategorikan Jawa sebagai suku bangsa tersendiri seperti Cina maupun India. Jadi memang sebenarnya sih Jawa, Malaysia ya karena mungkin sama kali ya. Jadi nggak dianggap di sana, nggak dianggap salah satu suku bangsa. Nggak kayak mungkin karena rasnya sama kali ya. Jadi beda kayak India ataupun Cina. Yang memang secara fisik aja gitu, dari kulit segala macam udah beda. Kalau kayak kita kan Jawa sama Melayu Malaysia secara fisik ya kita mirip gitu. Namun kehadiran suku Jawa di Malaysia telah banyak memberikan kontribusi kepada negara jiran tersebut. Mungkin dari beberapa tahun lalu atau sampai sekarang ini banyak juga pejabat penting Malaysia adalah orang Jawa. Oh iya gitu kali ya, Malaysia menyebut Jawa seperti salah satunya mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang mengaku ibunya berasal dari pulau terpadat di Indonesia. Ya iya sih bener, Jawa itu adalah pulau terpadat di Indonesia. Dan banyak juga seniman Malaysia yang memiliki darah keturunan Jawa, seperti Muhammad Aswan bin Muhammad Nur, atau dikenal luas dengan panggilan Wak Doyok. Oh iya, Wak Doyok ada darah Jawanya, dia pantas dipanggil Wak. Mungkin memang dia punya keturunan darah Jawa. Wak Doyok tahu kan? Yang penumbuh bewok nih, yang dulu pernah gua pakai tapi nggak numbuh. Masuk lagi ke Pambasan. Jika orang-orang Ponorogo bermigrasi ke Malaysia mulai abad ke-18, kesenian reog Ponorogo diidentifikasikan sudah ada di Indonesia sekitar 3 abad sebelumnya. Seperti yang kita masuk ke sejarah tadi, yaitu Raja Bre Kartabumi itu dia di abad ke-15. Jadi dari segi ceritanya aja itu udah lebih awal ya. Jadi ya lu simpulin sendirilah. Jadi kalian sob ya simpulin sendiri nih. Siapa yang paling duluan, siapa yang paling berhak mengklaim sebagai bangsa asal reog Ponorogo yang di Malaysia sebut sebagai Barongan. Jadi kalau kita nih bilangnya reog Ponorogo, reog lah karena Ponorogo nama daerahnya. Tapi kalau Malaysia nyebutnya itu Barongan. Intinya ini sama. Intinya adalah sama, yang dipakai singa barongnya itu sama. Nah ini Malaysia sebutannya Barongan. Jadi itulah sejarah reog Ponorogo, dan itulah alasan kenapa Malaysia mengeklaim bahwa reog Ponorogo adalah milik mereka, walaupun mereka dengan sebutannya berbeda dengan kita. Tapi secara kostum, secara apa yang mereka pakai, itu reog Ponorogo. Sedikit penutup. Jagalah apa yang telah menjadi milik kita, dan jangan pernah mengakui apa yang bukan milik kita. Oke, itu aja pesan dari yang kisah tadi ya. Jadi apa yang udah lu miliki ya harus lu jaga bener-bener. Jangan sampai ketika orang lain mengakuinya baru kita merasa seperti, oh itu kan punya gue. Nah sekarang ini banyak yang seperti itu, ya kan? Seperti halnya dalam berpacaran atau dalam kalian nih yang remaja-remaja, ya kan? Kalau gue sih udah nikah. Yang remaja banyak kadang ketika masih berpacaran kalian tidak terlalu peduli, tapi ketika pasangannya diambil orang baru, oh itu cewek gue diambil. Nah kadang begitu ya kan. Ketika sudah pergi atau diakuin orang baru kita merasa itu milik kita. Sekian penjelasan singkat dari saya,
Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi kita semua. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan komen ya sob ya. Komen-komen di bawah, kita cerita-cerita, komen apapun kalian, insya Allah saya balas. Kalian mau curhat di komen, insya Allah saya balas. Oke, jika video ini bermanfaat bisa kalian share-share ke kawan-kawan. Dan jika video ini sangat menghibur bisa kasih tombol like-nya ya kan. Jangan lupa bantu biar makin semangat berkaryanto. Oke, semoga segitu aja video dariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.